وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita untuk sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas adalah turunnya wahyu yang kedua, di mana wahyu kedua ini turun sudah ada perintah untuk menyampaikan. Sementara pada saat wahyu pertama turun itu belum ada perintah untuk menyampaikan. Wahyu pertama turun ada perintah Iqra, baca. Artinya diisyaratkan di sana untuk mengisi diri terlebih dahulu, perhatikan terlebih dahulu, kumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi itu, kumpulkan terlebih dahulu. Setelah berjalan beberapa waktu, baru kemudian Allah berikan tugas untuk menyampaikan. Qum fa'anzir, bangkit Anda, dan kemudian berikan peringatan. Nah, setelah Rasulullah SAW memberikan peringatan, apakah setelah Rasulullah mendapatkan tugas untuk memberikan peringatan, nah peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bagaimana? Nah, dalam bab yang kali ini Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan gambaran kepada kita tentang dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah yang sifatnya itu tidak langsung disampaikan di depan halayak umum. Yang demikian ini mengapa nanti dijelaskan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri bahwasanya yang seperti ini adalah sikap hikmah dan bijaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah. Maka kita lihat pemaparan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang berkenaan dengan dakwah sirriyah ini. Qala rahimahullah al-marhalah al-ula. Beliau mengatakan marhalah yang pertama yaitu periode dakwah di Mekah, min jihadid dakwah ilallah. Periode pertama dari cuplikan jihadnya dakwah Nabi SAW untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan salasu sanawatin minad dakwah as-sirriyah, 3 tahun dakwah disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengatakan ma'lumun anna Makkah kanat markazadinil Arab. Kanat markazadinil Arab. Telah diketahui bahwasanya Mekah itu adalah pusat religisitas orang-orang Arab. Artinya seluruh orang-orang Jazirah Arab menjadikan Mekah itu sebagai panutan mereka di dalam beragama. Dalam hal ini orang-orang Quraisy lah yang menjadi panutan mereka dalam beragama. Ini sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Orang-orang Quraisy inilah yang mengajarkan mereka untuk menyembah berhala, itu kan orang-orang Quraisy. Hingga kabilah-kabilah Arab yang ada di Jazirah Arab itu semuanya mereka menjadikan orang-orang Quraisy itu sebagai agamawan mereka, sebagai ahli agamanya mereka. Wa kana biha sinadatu al-Ka'bah, dan di Mekah itu pula pusat tempat peribadatan yang ada di Jazirah Arab yaitu Ka'bah. Wal qawamu 'alal awthan wal asnam al-muqaddasah 'inda sa'iril Arab. Di Mekah itu pula menjadi pusat kesyirikan, penyembahan berhala dan patung-patung yang disucikan oleh seluruh orang-orang Arab. Fal wusul ila al-maqsud min al-islah fiha yazdadu usran wa shiddatan amma law kana ba'idan anha.
Jadi untuk mencapai tujuan islah perbaikan di tengah-tengah masyarakat yang dimulai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah Mekah itu semakin bertambah sulit kalau dibandingkan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di luar Mekah. Tapi ini posisi Nabi berada di tengah-tengah. Kalau posisi Nabi itu jauh dari pusat dari pusat penyembahan berhala, tetapi mendakwahkan untuk mengikis dan menghapuskan penyembahan berhala, misalnya jauh di Mekah, mungkin itu lebih mudah. Misal Nabi di Mekah itu pusat penyembahan berhala ada di situ, kemudian Rasulullah membangun peradabannya itu di luar Mekah. Setelah peradaban jadi, baru kemudian Mekah itu diperbaiki dari luar. Itu mungkin bayangan sebagian orang akan lebih mudah. Lah ini Nabi SAW di tengah-tengah penyembahan berhala itu ditugaskan untuk memperbaiki, jangan sampai menyembah berhala lagi. Nah ini tentunya semakin sulit ini. Artinya siapa yang akan mengawal Nabi SAW? Siapa yang akan berada di posisi barisannya Nabi SAW itu siapa? Sementara orang-orang Mekah itu semuanya adalah penyembah berhala. Fal amru yahtaju ila azimatin. Untuk perkara ini gitu kan. Untuk perkara ini diperlukan semangat yang kuat, tekad dan niat yang bulat. La tuzalziluhal masaib wal kawarith. Yang mana tekad tersebut itu tidak boleh untuk digonjang-ganjingkan, digoyang oleh apapun bentuk musibah. Kana minal hikmah, kalau begitu merupakan suatu perbuatan yang hikmah, kata beliau. Kana minal hikmah tilqa'a dzalika an takuna ad-da'wah fi bad'i amriha sirriyah. Maka secara hikmah, merupakan bagian dari hikmah, awal-awal penyampaian dakwah itu haruslah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kenapa? Li'alla yufaja' ahlu Makkah bima yahijuhum supaya penduduk Mekah itu tidak kaget dengan perkara yang berbeda dari apa yang selama ini mereka yakini. Orang-orang Mekah sudah meyakini bahwasanya cara beragama itu adalah dengan menyembah berhala. Rasulullah datang dengan sesuatu yang berbeda, jauh 180 derajat perbedaan dengan tradisi mereka. Maka untuk menyampaikan itu hendaknya disampaikan secara sembunyi-sembunyi, jangan langsung terang-terangan dan jangan langsung frontal. Ini bagian dari hikmahnya dakwah sirriyah. Maka hasil dari dakwah sirriyah ini, dari dakwah sembunyi-sembunyi, disampaikan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri pada subbab selanjutnya. Beliau mengatakan ar-ra'il al-awwal, orang-orang pertama yang menerima dakwahnya Nabi SAW. Wa kana min at-tabi'i an ya'rida Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Islam awalan ala al-saqin nasi bihi wa ali baitihi. Sudah merupakan sesuatu yang menjadi tabiat Rasulullah ini menunjukkan dakwah, menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Al-saqin nas itu orang yang kalau secara bahasa diartikan paling nempel. Ya paling nempel itu ya paling dekat dengan Rasulullah, posisinya itu sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Itu dulu yang disampaikan. Wa ali baitihi, dan keluarga-keluarga beliau. Wa asdiqaihi, dan juga kerabat-kerabat teman-teman beliau. Fada'ahum ilal Islam, maka Nabi SAW mengajak mereka, menyeru mereka kepada Islam. Wa da'a ilaihi kullaman tawassama fihi khairan. Nabi SAW mendakwahkan kepada semua yang terlihat sifat-sifat baiknya. Tawassama fihi khairan, dia punya simah, punya perangai, punya sifat orang-orang baik. Mimman ya'rifuhum wa ya'rifunahu, yang mana Nabi sendiri mengetahui perangai mereka dan mereka juga kenal dengan Nabi SAW. Ya'rifuhum bihubbil haqqi wal khair. Rasulullah mengetahui orang-orang yang didakwah ini adalah orang-orang yang senang kebaikan, senang al-haq, senang kepada sesuatu yang hak dan senang kepada sesuatu yang baik. Wa ya'rifunahu bitaharris sidqi was salah. Rasulullah mengetahui mereka itu adalah orang-orang yang
sangat hati-hati, terutama dalam hal kejujuran dan dalam hal kebenaran. Ini orangnya jujur, itu orang baik. Rasulullah datanginya bukan orang munafik dulu, tapi orang yang baik itu yang dituju untuk diajak dulu. Ini orang ini dia senang dengan kebenaran, orang ini dalam perangai hidupnya ini selalu membenarkan yang benar, itu yang disampaikan dakwah itu terlebih dahulu oleh Nabi SAW. Fa'ajabahu min haula alladzina lam tukhalijhum ribatun qattu fi 'azamatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jalalati nafsihi wa sidqi khabarihi. Maka orang-orang ini menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam diri orang-orang ini belum pernah tercampur sedikit pun keraguan akan keagungan diri karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang didakwahi oleh Nabi ini semasa hidupnya mengetahui bahwasanya Nabi ini orang baik, gitu. Rasulullah mengetahui mereka juga orang baik, dan orang-orang ini mengetahui Nabi, ya'rifunahu bitaharris sidqi wassalah. Mereka juga mengenali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa jujur. Maka mereka menjawab panggilan tersebut. Jam'un urifu fit tarikh al-islami bis-sabiqin al-awwalin. Mereka inilah jamaah atau orang-orang, kumpulan orang-orang yang di dalam tarikh Islam itu disebut dengan istilah as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang pertama yang masuk Islam dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun dan punya keutamaan tersendiri dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Wa fi muqaddimatihim, yang paling pertama kali di antara mereka zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Yang paling pertama di antara mereka yang menerima dakwah Nabi adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini sudah kita bahas kemarin. Dakwah seruan belum disampaikan, beliau udah nerima dakwah itu. Rasulullah belum menyampaikan, wahyu kedua belum turun, perintah menyampaikan anzir itu belum turun. Baru wahyu pertama di Gua Hira, Ibunda Khadijah sudah husnuzon. Kalla, demi Allah tidak, engkau ini orang baik, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan keburukan pada diri Anda. Dia sudah husnuzon dari awal. Maka jelas Ibunda Khadijah yang pertama kali menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa maulahu, itu mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia budak dibebaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diangkat menjadi anak, yaitu Zaid ibn Harithah ibn Syurahil al-Kalbi. Nah, yang mana sebelumnya Zaid ibn Harithah ini masuk dalam tawanan perang. Dia menjadi tawanan perang. Ketika menjadi tawanan perang dijual di pasar budak. Nah, hingga kemudian diambil menjadi budak oleh Khadijah radhiyallahu anha. Sebelumnya adalah budaknya Khadijah. Setelah menikah dengan Rasulullah, Zaid bin Harithah ini dibelikan kepada Rasulullah oleh Khadijah, maka menjadi budaknya Rasulullah. Oleh Rasulullah dibebaskan. Setelah dibebaskan diangkat menjadi anak. Saking sayangnya Nabi SAW dengan Zaid ini, akhirnya diangkat menjadi anak. Dan Zaid pada saat itu disebut dengan Zaid ibn Muhammad. Jadi dinasabkan kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Nah, lama berselang waktu, ayahnya dari Yaman datang mencari keberadaan anaknya yang ditawan pada saat terjadi pertempuran. Dan saya belum tahu jelas pertempuran apa yang terjadi hingga beliau itu menjadi tawanan. Ayahnya dengan pamannya ternyata jauh-jauh dari Yaman datang mencari keberadaan Zaid. Sampai di Mekah, ketemu Zaid. Dan ketika itu sudah diangkat anak oleh Nabi SAW. Diajak balik ke Yaman, nggak mau. Saya lebih senang dapat bapak Nabi Muhammad gitu loh. Sama bapaknya sendiri nggak mau beliau. Akhirnya masih bersama dengan Rasulullah SAW sampai beliau wafat nanti di Perang Mu'tah. Nah, di Perang Mu'tah Nabi SAW menunjuk beliau sebagai pimpinan perang. Kalau nanti wafat Zaid bin Harithah, ganti dengan Ja'far. Kalau nanti Ja'far gugur, ganti dengan Abdullah bin Rawahah.
Maka tiga-tiganya ini gugur di pertempuran Mu'tah itu. Nanti ada kisahnya, episodenya akan kita pelajari. Nah, ini yang kedua, Zaid bin Harithah. Wa ibnu ammihi, kemudian sepupu beliau yang dikenal dalam sejarah dan tentunya antum sudah kenal, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Wa kana sabiyyan, pada saat itu masih kecil. Ya'ishu fi kafalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup dalam asuhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dewasa dan setelah menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianggap berkecukupan secara ekonomi. Maka putra-putra pamannya itu, yang pamannya merasa berat untuk mengasuhnya, itu Nabi SAW sebagai balas budi terhadap pamannya Abu Thalib, sudah Ali biar saya yang ngasuh. Jadi diasuh sama Nabi SAW untuk meringankan beban ekonominya Abu Thalib. Maka diasuhlah sejak saat itu Ali bin Abi Thalib, dan beliau yang menerima dakwahnya Nabi SAW. Wasadiquhu al-hamim, kemudian sahabat dekatnya Nabi SAW yang menerima dakwahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan beliau nanti mendapatkan gelar As-Siddiq nanti setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti insyaallah akan kita bahas pada saat episode dakwah Nabi SAW yang sudah terang-terangan di tahun ke-10 kenabian, nanti terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Aslamaha ula'i fi awwali yaumid da'wah. Keempat orang ini masuk Islam di hari pertama Nabi SAW menyampaikan dakwah tersebut. Sudah dapat perintah untuk anzir, Rasulullah langsung menyampaikan, tapi menyampaikannya tidak terang-terangan pada personal. Oleh karena itu dakwah dakwah sirriyah ini juga dikenal dengan istilah dakwah fardiyah, yaitu dakwah personal. Dakwah mengajak kepada satu persatu orang secara personal, secara pribadi. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi. Nah, setelah ini barulah Abu Bakar radhiyallahu an bergerilya. Tsumma nasyata Abu Bakrin fid da'wati ilal Islam. Baru kemudian bersemangat sekali Abu Bakar ini untuk mendakwahkan orang-orang kepada Islam. Wa kana rajulan ma'lafan muhabbaban sahlan. Beliau ini orang yang ma'laf. Ma'laf itu yang namanya ta'lif itu kan lemah lembut. Sikapnya dengan orang itu lemah lembut. Muhabbaban, orangnya ini pribadinya disenangi orang. Sahlan, nah orangnya memudahkan perkara-perkara itu. Ya nggak apa-apa, ya gampang gitu. Untuk perkara-perkara itu beliau nggak mempersulit gitu. Sehingga orang-orang senang dengan Abu Bakar. Dza khuluqin wa ma'rufin, beliau memiliki akhlak yang mulia dan memiliki perangai yang ma'ruf, yang disenangi, yang hasan, yang baik. Wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lafunah, yang mana orang-orang di tengah-tengah kaumnya itu banyak datang kepada beliau, banyak mendekati beliau, mengetahui beliau, li'ilmihi wa tijaratihi, karena beliau itu orang yang berilmu dan beliau juga adalah seorang pedagang. Karena keluasan ilmunya, kecerdasan yang ada pada dirinya, kemudian juga kemampuan beliau dalam berdagang, beliau bisnismen, tajir, sehingga memang banyak orang datang kalau ada hajat itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan diketahui pula husnu mujalasatihi, perangainya itu dengan orang santun. Husnu mujalasah itu muamalah, pergaulan dengan orang-orang itu baik. Faja'ala yad'u man yathiqu bihi min qaumihi mimman yaghshahu wa yajlisu ilaihi. Maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang selama ini datang, mitra-mitra dagangnya, atau orang-orang yang ketika lagi ada kebutuhan dia datang kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar selama ini baik kepada mereka, kesempatan itu dimanfaatkan. Antum yang bermitra dagang dengan saya, ini saya ajak antum kepada Islam.
ini nabi akhir zaman, ini sudah datang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas saja mitra-mitra dagangnya Abu Bakar, kemudian orang-orang yang sering datang kepada beliau dan ada kebutuhan, ada hajat kepada beliau, yang sering datang kepada Abu Bakar menerima dakwahnya Abu Bakar. Hasilnya apa? Fa aslama bi du'aihi Utsman ibnu Affan al-Umawi. Masuk Islamlah satu Utsman bin Affan. Wa Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Kemudian Zubair ibnu al-Awwam. Wa Abdurrahman ibn Auf. Nah, ini untuk Utsman ibn Affan dengan Abdurrahman ibn Auf. Ini pedagang tajirnya Mekah ketika itu dua orang ini. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, dua-duanya ini dari kabilah Zuhri. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas, dua-duanya dari kabilah Bani Zuhrah. Kemudian Talhah ibn Ubaidillah At-Taimi. Mereka ini nanti yang masuk dalam jajaran 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dapat jaminan dari Nabi SAW masuk surga. 10 orang ini orang-orang ini dia bagian dari 10 sahabat Nabi yang dapat jaminan masuk surga. Fakana haula'in nafar ats-tsamaniyah, 8 orang ini alladzina sabaqun nas hum ar-ra'il al-awwal wa tali'atul Islam. Mereka lah orang-orang pertama dan tali'atul Islam yang pertama kali muncul di dalam Islam sebagai pembela agamanya Allah dan Rasulnya.